wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah memperoleh jaminan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita masih memperbincangkan mengenai masalah berpakaian yang kita ceritakan pada minggu yang lalu, yaitu haramnya bagi laki-laki menggunakan pakaian sutra atau pakaian emas bagi laki-laki Tapi bagi perempuan kedua-duanya itu diperbolehkan. Itu hadis yang diceritakan yang terakhir pada hadis yang ke-6 yang bersumber dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-7 yang bersumber an Imran bin Husain. Jadi Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi nikmatan ayyara asara nikmatihi alaihi yang artinya innallaha, sungguhnya Allah yuhibbu, menyukai artinya menyenangi idza an'ama ala 'abdihi nikmatan, apabila Allah memberikan nikmat kepada hambanya, nikmatan dengan suatu nikmat. Nikmat apa aja maksudnya Dia senang ayyaro asaro nikmatihi alaihi. Dia senang melihat bekas-bekas nikmat itu yang digunakan oleh hambanya. Artinya apa? Pahamnya kita bisa beli pakaian yang bagus, lalu kita pakai dibawa sholat. Itu Allah paling senang, karena pakaian itu bagian dari nikmat Allah. Artinya tidak ada larangan berpakaian sebagus apapun selama itu diniatkan untuk mensyukuri nikmat Allah kecuali pakaian yang terangkan itu. Ada pakaian yang dilarang walaupun pakaian sederhana pakaian sederhana bukan harga yang mahal yaitu pakaian yang melebihi ke bawahnya itu menutupi mata kaki itu namanya pakaian isbal. Isbal itu artinya pakaian yang panjang ke bawah melebihi nutup mata kaki. Tapi catatannya itu karena sombong. Itu dalam hadisnya manjarro saubahu lil huyala. Barang siapa yang mempanjangkan kainnya, pakaiannya, saubahu itu artinya pakaian Pakaian apa aja? Celana, kain atau gamis itu dipanjangkan melebihi sampai menutup mata kaki. Tapi catatannya lil khuyala karena sombong. Maka kata Rasulullah, lam yanzurillahu ila fi yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihat orang itu di hari kiamat. Jadi kebagian ulama memakai pakaian menutup mata kaki ke bawahnya itu didasari sombong, maka hukumnya haram dan itu dilaknat oleh Allah Allah sampai tidak melihat, nanti tidak dinilai oleh Allah walaupun, tapi dasarnya kesombongan dasarnya bukan karena kebiasaan. Kalau kita biasakan celana panjang karena kebiasaan di masyarakat kita, memang bukan bukan dasar sombong, tapi tetap hukumnya makruh Walaupun tidak haram karena itu pakaian kebiasaan, tapi pakaian yang menutup mata kaki itu tetap tidak disukai.
Dalam sebagian hadis pakaian yang tidak disukai itu jelas saya. Man jarra izarahu ya. Barang siapa yang menjangkan kainnya. Kain itu sarung maksudnya ya. Izar itu sarung kalau bahasa Arab ya. Kalau yang pertama tadi dari sini saubahu pakaian. Jadi apa aja ya. Karena mengapa ada hadis yang mengatakan man jarra izarahu ya. Barang siapa yang menyangkan kainnya atau sarungnya menutup mata kaki itu lam yanzurillah fi yaumil qiyamah. Allah tidak melihat orang itu di hari kiamat. Tapi semua catatannya itu karena sombong. Atau sebaliknya kayak. Kan sekarang banyak ngetren kayak. Ada yang dikatakan istilah celana sunnah kayak. Yang bahasa kita bahasa celana cingkrang kayak. Karena dia berpakaian udah merasa pakaian sesuai dengan sunnah Rasul, tapi sombong melihat orang lain berpakaian di bawah mata kaki itu dianggap tidak sunnah dan sebagainya. Artinya kan dasarnya sombong. Ya tetap dosa di hadapan Allah. Karena yang tidak disukai oleh Allah pada dasarnya bukan kesombongannya, ya. Bukan pakaiannya, tapi adalah kesombongannya. Cerita yang saya ceritakan ini berdasarkan hadis Abu Bakar, ya. Hadis Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya kecil kayak kita, orang-orang biasa ya. Tapi pendiriannya terhadap agama itu kuat ya. Karena dia orangnya kecil, dia kalau pakai izar, pakai sarung itu suka pas kan biasa kita kan, biasa dari itu mata kaki. Telah dibawa sholat, bawa berjalan turun kan tidak terasa kan. Jadi Abu Bakar biasanya kayak itu, bahkan biasa sampai kena tanah. Itu waktu Rasulullah menyampaikan hadis itu nanya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah itu termasuk aku?" Ya. Tanya oleh Abu Bakar. Kata Rasulullah, tidak termasuk kau karena kamu jauh dari sifat sombong. Jadi penekannya di situ sombong. Jadi walaupun pakai celana cingkrang, kalau sombong orang lain tidak ada benarnya, itu dosa di hadapan Allah. Karena sombongnya ya. Bamnya kita ada penyakit kaki luka ya. Takut dia lihat orang atau pakai kudis ya. Kain kita dipanjangkan, niatnya bukan karena sombong untuk nutup itu tidak jadi masalah ya. Karena yang dilarang itu dasarnya sombong, lil khuyala ya. Dan itu banyak hadis ya. Itu pakaian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini ya. Mensahihkan hadis ini ya. Jadi kalau kita ada pakaian baru, ada dipakai apa aja, nikmat Allah yang kita pakai, kemudian kita lihatkan kepada orang lain, tujuannya bukan karena sombong ya, maka itu Allah menyukai orang itu ya. Tadi yang tidak ada hadis yang mengatakan lam yunzilillah fi yaum, tidak dilihat oleh Allah, itu dasarnya karena sombong ya. Cuman kadang-kadang kalau umpamanya orang yang tidak mengerti apa yang penekanan dalam aturan itu, asal ngomong aja ya. Jadi yang dilarang penekanan itu adalah karena sombong ya. Kemudian hadis ke-8 ya. Hadis ke-8 an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, mudah-mudahan Allah ridho ya, kepadanya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ya. Naha itu larangan, naha itu artinya mencegah ya. An lubsil qasiyy, mencegah Rasulullah daripada memakai pakaian yang banyak sutranya. Banyak sutranya maksudnya di sini lebih banyak sutra dari benangnya ya. Itu yang wal muasfar, dan pakaian yang dicelup dengan warna kuning ya. Pakaian yang dicelup dengan warna kuning ya. Rasulullah tidak suka dengan pakaian ini karena pakaian warna kuning itu pakaian orang-orang Hindu, tokoh-tokoh agama Hindu, itu yang tidak disukai oleh Rasulullah ya. Tapi ada kita pakai, kita beli kebetulan warna kuning kan. Kita memang tidak ada pakaian lain, tidak apa-apa ya. Cuman tidak disukai oleh Rasulullah karena itu pakaian yang berwarna khusus untuk bahas biksu bahasanya kan. Nah, itu tidak disukai oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan. Jadi catatannya di sini itu larangan menurut ulama itu larangan takrih ya. Takrih itu artinya dimakruhkan ya.
Artinya kalau memang ada pakaian yang lain, hindarilah pakaian yang tidak disukai oleh Rasulullah. Mengapa? Karena kalau kita memakai pakaian yang tidak disenangi oleh Rasulullah, berarti kita menyenangkan Allah. Setiap pakaian yang tidak disenangi oleh Rasulullah, Allah juga tidak senang. Jadi intinya kayak gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-9. Ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya, dia berkata, Ro'a alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat terhadapku, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku, ya. Saubaini mu'asfaro, ini melihat dua pakaian yang dicelup warna kuning, ya. Warna kuning dicelup. Celupan itu kan berarti barang baru, baju putih dicelup dengan warna kuning. Apa bahasanya kalau bahasa kita itu? Kan biasa zaman dulu, ya. Baju yang dirubah warna, ada winter kah? Winter. Wantek. Itu. Jadi itu, ya. Walaupun warna asalnya warna putih, karena bosan pakai bosan dicelup dengan warna kuning, ya. Itu bahasanya dicelup, bukan memang dasarnya kuning. Kan ada pakaian yang dasar kuning, tapi memang ada yang dikuningkan karena tadi dicelup, ya. Nah, muasfaro ini artinya dicelup pakaian kedua pakaian fakolah. Kemudian Rasulullah melihat, ya, menunjukkan ketidaksukaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakolah, maka Rasulullah menjawab, bertanya, bersabda, ya, ummuka amarutka hadza, apakah ibumu yang menyuruh kamu berpakaian model kayak gini? Apakah ibumu yang menyuruh kamu berpakaian kayak gini, pakaian warna celupan kuning itu? Itu artinya bahasa itu tidak, memang Rasulullahnya tidak suka, ya. Tidak adalah. Tapi karena ketidaksukaan Rasulullah itu kalau bisa kita hindari, ya. Karena ketidaksukaan Rasulullah berarti pada hakikatnya tidak disukai oleh Allah. Kalau kita menyenangkan Rasulullah berarti menyenangkan Allah. Jadi intinya kayak gitu, ya. Nah, jadi sampai Rasulullah nanya, andai kata engkau hanya dipaksa oleh ibumu, kamu terhindar dari larangan, dari makruh itu. Nah, karena kalau disuruh ibumu, jadi kemakruhan itu hilang karena taat kepada ibu. Hadis terakhir dari bab pakaian, Pak, ya, dari Asma. Asma ini adalah ya. Ini binti Abu Bakar. Jadi Asma ini adik-beradik Siti Aisyah, Pak, ya. Binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya. Annaha, sesungguhnya Asma, akhrajat jubbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makfufatal jaibi, ya. Makfufatal jaibi, ya, ya. Yaitu pakaian, yang dua lengannya bersulam sutra. Kan biasa kata kita yang pakai bordel, ya, itu kan sulam bahasa, ya, bordel. Wal kumaini, dan dua sakunya, ya. Dua sakunya itu terbagian dari sutra, Pak, ya. Dari sutra. Jadi itu juga tidak jarang Rasulullah menggunakan pakaian itu walaupun dia punya, Pak, ya. Sebab banyak sutranya. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak pakai. Ada waktunya Rasulullah pakai, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan asal kalimatnya dari kalimat Imam Muslim. Dan Imam Muslim menambahkan, kanat inda Aisyah, baju yang tadi yang lengannya itu banyak sutranya, sakunya itu terbuat dari sutra, itu menurut Imam Muslim inda Aisyah itu disimpan oleh Siti Aisyah. Jadi pakaian itu disimpan hatta kubidat qabatuhu, sampai Siti Aisyah meninggal, ya. Jadi disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada keterangan bahwa Rasulullah karena itu masih banyak, cuma banyak sutranya, tapi bukan berarti sutra 100%, Pak, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut Muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, memakainya, ya.
Jadi pakaian tadi yang terbuat lengannya banyak bordil sutranya, sakunya terbuat dari sutra, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memakainya. Fanahnu naghsiluha lil mardo. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Siti Aisyah juga wafat, ya. Fanahnu naghsiluha, kami mencucinya, ya. Baju Rasulullah itu karena sering dipakai Rasulullah dicuci, ya, lil mardo, karena untuk obat orang sakit. Artinya mengambil barokah dari baju Rasulullah, ya. Nah, di sini membuktikan bahwa tabarruk terhadap pakaian Rasulullah itu diperbolehkan. Ini Rasulullah sudah meninggal, Siti Aisyah sudah meninggal, tapi sisa bajunya itu, si baju yang tadi itu masih, maka itu dicuci, kemudian airnya di sini diberikan kepada orang yang sakit. Di sini tidak diceritakan apakah itu diminum atau dimandikan, tapi tujuannya dustashfa biha, yang kami berharap dengan air itu bisa menyembuhkan penyakitnya, ya. Itu namanya tabarruk, ya. Jadi kalau pakaian orang soleh atau orang-orang yang khusus di hadapan Allah itu bisa diambil barokah, karena ini dicontohkan oleh para sahabat terhadap pakaian Rasulullah. Dan menurut riwayat, ya, baju ini sekarang banyak cerita, ya, ada di museum Turki sampai sekarang, ya, baju itu, ya. Wazadul Bukhari fil adabil mufrad, ya. Dan Imam Al-Bukhari menceritakan kebenaran cerita ini di dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Adabul Mufrad, ada kitab tulisan Imam Bukhari namanya kitab Adabul Mufrad, nah, ya. Nah, Imam Bukhari juga menambahkan wa kana yalbasuha, dan Nabi memakainya pakaian tadi, yang baju lengannya terbuat dari bordil sutra, ya. Yalbasuha, Nabi memakainya lil wafdi, untuk menerima para utusan. Kan biasa utusan dari negeri mana, kalau pakai Rasulullah biasa pakai, artinya pakaian kebesaran yang jarang dipakai, ya. Wal Jum'ati, dan untuk dipakai kadang-kadang untuk hari Jumat. Itu hadis yang menurut keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, tapi tidak masuk keterangan ini dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Itu adanya di dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Adabul Mufrad itu juga karangan Imam Al-Bukhari, tapi tidak masuk Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Itu yang ada dalam kitab Adabul Mufrad. Semua keterangan ini menunjukkan kalaulah pakaian sutra itu tidak 100%, maka berarti laki-laki diperbolehkan makan. Tapi kalau banyak sutranya tetap dimakruhkan, Pak, walaupun itu boleh. Dan itu adalah bagian akhir dari bab pakaian, Pak, ya. Sekarang kita memasuki kitab ketiga, ya, yaitu Kitabul Janaiz, yaitu kitab menerangkan tentang yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah atau orang mati, Pak, ya. Hadis yang pertama bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhi min ladzat, ya. Aksiru, perbanyaklah kalian dzikra hadhi min ladzat, untuk mengingat pelebur semua kenikmatan, ya. Artinya rasa makan hilang, rasa senang hilang, ya. Apa maksudnya? Yakni al-maut, jadi dianjurkan kita sering-sering mengingat kematian, ya. Karena kematian itu memutus semua kenikmatan dunia, ya. Tapi pindah kepada kenikmatan yang abadi. Kalau orang itu mendapatkan nikmat, itu harus sering-sering diingat. Karena mengingat mati itu dalam sebagian hadis dikatakan itu akan melebur dosa kita. Sebab orang yang ingat akan mati, mengapa bisa meleburkan dosa? Karena ingat mati. Orang yang sering ingat mati tidak mungkin melampaui batas dalam kehidupan dunia. Wah, aku ini akan mati, yang seharusnya tidak sholat, yang malas sholat bisa ingat sholat, ya. Nah, itu karena dianjurkan. Memang ada keterangannya, Pak, bukan cerita.
Dalam hadis lain, fa innaha yumahisud dzunub. Itu kata Rasulullah. Aksiru min dzikri hadhil madad. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang meleburkan nikmatan. Fa innaha, karena sungguhnya itu yumahisud dzunub, ya. Menggugurkan banyak-banyak dosa. Kan memang kalau kita pikir orang kalau ingat akan mati, ya. Jangan-jangan kalau selalu ingat mati kita bekerja pun malas, maunya ibadah. Ya. Nah, jadi, tapi karena itu kalau kita melihat urusan dunia, ya, itu menurut sebagian ulama, ya, menurut sebagian ulama itu hadis, tapi menurut sebagian ulama itu maqal Sayyidina Umar, ya, bukan hadis. Itu yang dikatakan hadis. Kalau saya cenderung kepada itu, kepada pendapat Sayyidina Umar. Artinya maqal yang biasa dikatakan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar apa? Ya. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Itu kata, itu bahasa bukan hadis menurut sebagian ulama. Kalau saya cenderung yang bukan hadis, ya. Karena perkataan Umar itu betul-betul menyentuh, ya. Wa mal lidunyaka, dan bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Sebab kalau kita bekerja untuk urusan dunia, ingat kepada mati, bisa malas kita bekerja, bisa tidak semangat, tak? Jadi mati waktu kita bekerja urusan dunia tidak boleh diingat-ingat, seolah-olah kita akan. Dan sadarilah karena itu juga masuk masalah ibadah. Kalau kita niatkan untuk mencari nafkah sebagai kewajiban hidup kita, ya. Kemudian ujungnya wa mal li akhiratika, dan beramallah kamu untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Itu kata Sayyidina Umar. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau kita ingat bahwa kalaulah kita tahu besok akan mati, itu tidak mau bekerja. Kalau bisa mati dalam baca Al-Quran, kalau mati dalam sholat, artinya berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Nah, karena tadi mengingat mati itu bisa menggugurkan dosa, ya. Tapi kalau kita bekerja, kata Sayyidina Umar, jangan ingat kematian itu, biar semangat bekerja. Kalau ingat mati dalam urusan bekerja, kita nanti lemah, ini tidak bersemangat untuk bekerja. Itu hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Kemudian hadis ini wasahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya. Nah, itu yang pertama dari bab jenaiz, ya. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. La yatamanna yanna, jangan kamu berharap, ya. Jangan kamu berharap, ya. Ahadukum, salah seorang kamu, al mauta, terhadap kematian. Artinya kita tidak boleh mengharap kematian, apalagi minta mati, ya. Minta mati. Lidurrin, terhadap suatu musibah, ya, nazala bihi, yang kita alami. Ini yang ditimpakan oleh Allah. Umpamanya kita sakit, lalu dengan sakit itu, daripada aku sakit kayak gini, mati jago, ya. Umpamanya lah, ya. Itu artinya menunjukkan ketidaksabaran terhadap cobaan Allah, ya. Jadi tidak boleh kita mengharapkan kematian karena suatu musibah yang menimpa kita. Sabar aja, ya. Karena dengan sabarnya kita, ya, dengan sabarnya kita menerima penyakit yang Allah timpakan kepada kita, itu pada hakikatnya menggugurkan dosa. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita,
Itu kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita hingga kita ditusuk duri. Hanya ditusuk duri, tidak ada apa-apa. Kita jalan di tengah ilalang, kena tusuk duri ilalang. Itu hanya menggugurkan dosa. Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa umat Rasulullah SAW kecuali musibah itu hanya untuk menggugurkan dosa. Tapi itu kalau kita nerima rela, ya. Kalau rela. Ya. Jadi kita sakit jangan mengharapkan kematian, ya. Tidak boleh kita mengharap kematian atau kita minta mati daripada sakit gaya gini hidup tidak ada gunanya mati ya umpamanya, atau minta suntik mati. Kan banyak orang yang kurang-kurang imannya sering ngomong kayak gitu ya. Padahal tidak tahu bahwa itu bukti kasih sayang Allah biar dosanya gugur tanpa minta ampun ya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau tidak boleh tidak kamu kepingin mati ya. Jangan minta mati. Bagaimana caranya? Rasulullah ngajar kita, falyakul, maka ucapkanlah. Nah, maka ucapkan. Kalau kita dia boleh tidak kepingin mati, ya. Tapi jangan minta mati. Mati ya Allah, matikan ya Allah aku. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Tapi Rasulullah ngasih tuntunan di sini. Falyakul, hendaklah kamu ucapkan, Allahumma ahini, ya Allah, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairul li, selagi kehidupan itu lebih bagus untukku. Nah, jadi kita boleh berdoa kayak gini kata Rasulullah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupanku itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, maka natil wafatu, selama kematian itu khairul li, membawa kebaikan padaku. Nah, itu boleh. Minta berharap kepada Allah, kalau kehidupanku itu lebih baik untukku, maka hidupkanlah aku, sekalipun dalam sakit. Tapi kalau kematian itu lebih bagus bagiku, maksudnya bisa mati husnul khotimah, yakin kita bisa. Nah, kalau kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan yang lebih baik itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Jadi minta langsung, ya Allah, matikan ya aku karena sakit ini, itu dilarang. Karena menunjukkan kata-kata demikian tidak sabar menerima ujian Allah. Tapi kalau kita minta, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidupku itu baik untukku, itu artinya diserahkan kepada Allah tentang kehidupan. Karena hidup ini memang ada dalam genggaman Allah. Demikian juga mati. Kalaulah aku mati lebih baik bagimu di hadapanmu, wafatkan aku. Karena mati juga dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya kayak gitu. Nah, untuk membuktikan itu semua, untuk membuktikan itu semua, kita dituntut, kita dituntut untuk menyaksikan setiap orang yang sudah mati bahwa orang yang meninggal itu dalam keadaan baik. Yang dimaksud baik di sini, baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita insya Allah akan ketemu bagian akhir mungkin. Maka setiap kita selesai mensolatkan jenazah, itu kadang imam mengatakan, Ishhadu ala hadzal janazati, atau ala hadzal, artinya ishhadu, bersaksilah kalian atas mayit ini, min ahlil khair, dari orang yang ahli kebaikan. Maka dijawab oleh jamaah, al khair, baik. Artinya apa? Maka kata Rasulullah, karena kita mengatakan baik pada saat itu, malaikat mencatat doa kita. Artinya karena apa yang kita ucapkan itu diaminkan oleh malaikat, dan itu dicatat, Pak. Tapi jangan salah baca. Kadang saya pernah dengar, Pak, 2-3 kali saya dengar orang salah baca. Bacanya asyhadu. Kalau asyhadu itu saksikanlah oleh kalian. Saksikan. Artinya apa? Untuk dirinya.
Jangan asyhadu, kan kita membaca coba dalam doa asyhadu, saya bersaksi kan. Itu hanya dari panjangkan asyhadu, itu salah. Yang benar ishhadu ya. Asalnya dari kalimat syahidah dijadikan fiil amarnya jadi ishhad. Jadi kalau dibaca jamak ishhad menjadi ishhadu, saksikanlah oleh kalian. Jadi cara kayak gitu, bukan asyhadu. Saya sering imam mengatakan asyhadu itu untuk dirinya. Dia belum mati dan minta saksikan baik. Itu karena tidak ngerti bahasa Arab aja. Makanya kalau tidak ngerti bahasa Arab, kita tanya apa arti asyhadu dengan isyhadu. Tapi kalau kita sering baca syahadat, tahu bahwa kalimat asyhadu itu saya bersaksi. Tapi kalau ishad itu fi'il amar, maka itu artinya kita menyuruh orang menyaksikan mayit itu dalam keadaan baik. Baik di sini bukan kita bukan kita tahu bahwa itu husnul khotimah masuk surga, enggak. Karena memang kematian itu baik bagi orang yang berbuat dosa, kematian itu baik karena tidak bisa berbuat dosa. Makanya saya pernah ditanya oleh polisi, oleh buser. Dia tuh kalau perampok, kalau sudah tiga kali keluar penjara, itu emosi polisi sebenarnya kan. Itu memang harus sampai 2-3 kali keluar masuk penjara orang-orang itu aja. Memang mau dibunuh, biar tidak berulang-ulang kejahatannya maksudnya. Dia nanya, bagaimana Pak kalau hal kayak gitu, boleh enggak? Yang penting saya bilang hanya untuk memutus kejahatan, bukan niat membunuh, hanya niatnya memutus kejahatan. Boleh. Artinya apa? Karena dengan orang itu terbunuh, dia tidak bisa berbuat jahat. Itulah yang kita saksikan, kematiannya itu baik bagi dia karena tidak bisa berbuat jahat Jadi itu baik dalam pandangan Allah, maka saya bilang boleh. Jadi karena itu kan hukum Islam kan memang kayak gitu. Kalau tidak mau bertobat, kalau tobat dikasih hidup lagi, itu kalau dalam hukum Islam. Maka itu yang jadikan dasar boleh. Demikian juga kalau orang soleh meninggal masih disuruh saksikan karena memang dia ada di ahli kebaikan. Dengan kita menyaksikan kalimat al-khair terhadap orang, insya Allah dia akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dari persaksian kita. Dia sudah bagus mendapatkan persaksian dari orang yang mensolatkan, maka itu akan menambah nikmat bagi dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau kita sakit, doanya kayak gitu. Ya Allah, kalau hidupku ini baik, membawa kebaikan maka hidupkan aja aku daripada mati. Tapi kalau mati itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan baik. Itu doanya. Tapi kalau ya Allah karena aku tidak sabar sakit mati aku. Atau minta suntik mati, itu lebih dilarang. Karena pada hakikatnya dengan demikian artinya membunuh diri. Ya, silakan. Kadang-kadang ada orang meninggal Pak, diadakan acara kayak meninggal kayak bersili, itu maksudnya untuk apa sih Pak? Apa? Bersili. Apa maksudnya bersili? Itu kadang-kadang ya kan, yang tepung tawar gitu 93 hari gitu Pak. Itu kadang-kadang kayak mati. Kalau itu hanya adat boleh-boleh aja ya, tapi jangan ada keyakinan ya. Jangan ada keyakinan bahwa dengan istilah tepung tawar ya. Kan biasa orang kalau kan kadang-kadang di tempat anaknya dikasih apa kayak abu gitu. Itu kalau hanya sekedar adat. Kalau abu itu punya maksud Pak ya. Kan biasa bau dan sebagainya, dikasih abu itu biar untuk menghilangkan bau. Tapi yang sering saya temui, tapi sekarang setelah saya lama di Pontianak ini sering saya ceritakan, tidak pernah dialami.
Dia kalau mati itu 3 harinya itu pasti disuruh tepung tawarkan di tempat mandinya, di kamarnya. Artinya apa, itu dianggap suatu bala ya. Kalau tepung tawar itu kalau istilah kita kan biasa untuk bala ya. Mati itu bukan bala ya. Mati itu kalau bagi orang yang soleh suatu kenikmatan ya. Dari nikmat dunia pindah ke nikmatan akhirat, kan kenikmatan akhirat. Jadi salah yang hidup kalau itu dianggap bala ya. Salah yang hidup kalau dianggap bala. Dan biar tidak ada yang meninggal lagi setelah itu, maksudnya kalau tolak bala itu ya. Itu keyakinan yang itu sering, kalau dulu baru-baru saya pasti sampai bising ya. Kalau ada orang mati pasti dia suruh tepung tangan. Saya tanya akhirnya, tidak betah kan? Tidak betah. Saya tanya, tujuannya kayak gitu. Saya bilang tidak boleh. Kita ini walaupun bagaimanapun usaha kita menolak kematian tidak bisa ditolak. Dan rumah saya bilang itu memang tempat hidup mati. Tidak bisa ada orang meninggal dengan niat tolak bala. Jangan sampai ada yang meninggal lagi. Kalau memang Allah berkehendak bergiliran bisa jadi, saya bilang. Jadi jangan. Kalau memang hanya kebiasaan, hanya dianggap adat, Pak ya. Itu kalau bersangkutan dengan adat, hukum itu tidak melarang. Tapi kalau sudah disangkutkan dengan keyakinan, ya, itu yang dilarang. Ya. Memang kita ini aneh-aneh, Pak ya. Kalau kematian kadang-kadang ya, tempat itu, tempat mandinya yang dipakai untuk mandikan itu, dia tidak mau masukkan ke dalam rumah sampai itu ditepung tawarin. Itu kebiasaan orang kita, itu keyakinan yang salah. Itu tidak apa-apa dan tidak ada efeknya walaupun dibawa masuk ke dalam rumah. Sebab dianggap orang yang mati itu jadi setan kalau gitu, tidak boleh masuk dalam rumah, kan? Jadi itu keyakinan yang salah, Pak ya. Padahal pada Islam kita sudah diatur. Jadi keyakinan tidak usah diyakini. Ya. Itu keyakinan yang salah. Itu yang dikatakan khurafat. Ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya kurang lebih 10 tahun ya, ada di komplek itu tidak pernah ada. Ya. Karena memang setiap kesempatan saya pasti ngomong. Karena memang bertentangan dengan akidah. Ya. Bertentangan dengan akidah. Ini ada satu ya, Pak. Kadang-kadang kita dari kuburan katanya bajunya harus dibuka, nggak boleh masuk ke dalam rumah. Itu sebenarnya juga adat, Pak ya. Adat. Dan begini, Pak ya, kalau Islam itu kan sudah ngatur. Tapi kalau dalam kitab itu ada aturan, Pak ya. Ada aturan dalam kitab, terutama dalam kitab. Insya Allah nanti kita akan ketemu karena ini memang bab jenazah. Tapi penekanannya bagi orang yang mandikan dan orang yang berhubungan langsung dengan jenazah. Yang mandikan, yang bantu mandikan itu memang disunahkan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah itu sunat mandi setelah itu. Bagi yang mandikan dan yang itu memang disunahkan. Dan itu menurut medis cocok. Menurut medis. Karena orang mati itu pasti biasa sakit lama. Siapa ada bakteri yang tidak sehat itu melekat di pakaian kita yang waktu kita mandikan atau di tubuh kita ya. Maka Rasulullah itu memerintahkan setiap orang yang memandikan jenazah itu setelah selesai mandikan, maka itu disunahkan mandi. Itu sunnah ya. Itu ada keterangannya. Tapi kalau hanya orang takziah itu tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya ya. Satu. Kedua, kadang-kadang kalau budak yang di bawah umur, terutama masih balita, itu ada efek memang. Kenapa? Balita itu bisa melihat ruh, cuman dia tidak bisa ngomong bagaimana bentuk ruh, ya. Nah, biasa ada efek, ya. Biasa ada efeknya terhadap balita, ya. Karena kalau dalam kitab itu saya lupa kitabnya, ya. Orang yang mandikan itu dianggap yang membantu dia. Dianggap yang membantu dia, ya. Kalau dia terikat batin, itu ruh itu mengikuti orang yang mandikan kan.
Maka itu jangan sampai terjadi. Jadi pakaian itu disuci. Tapi yang jelas Pak ya, kalau dalam itu memang disunahkan mandi. Artinya mandi itu selain tubuh kita juga pakaian yang kita pakai. Takut ada kuman-kuman yang melekat di badan kita dan sebagainya. Itu maksudnya. Tidak ada tujuan lain. Ya. Tapi mandinya itu sendiri sunnah. Ya. Tapi kalau hanya untuk takziah, bentakziah. Tapi yang diceritakan ini yang mandikan dan yang berhubungan dengan memandikan, yang mengkapani, artinya berhubungan dengan jenazah Pak ya. Kalau yang tidak berhubungan hanya takziah, tidak ada apa-apa. Nah, itu memang ada anjuran Pak ya, ada anjuran. Yang tidak masuk akal ya, itu sampai sekarang di mana-mana. Dan saya tidak tahu tujuannya. Ya. Biasa setelah jenazah turun, keluarga itu nyuruh di bawah kerendanya. Ya. Nah, itu saya tidak tahu tujuannya, apa tujuannya. Ya. Biar tidak ingat, tidak bisa kita lupa terhadap orang mati. Masa kita, orang tua kita, walaupun nyuruh 10 kali tidak bisa. Selama 1000 tahun kita hidup di dunia pasti ingat dengan orang tua kita. Tidak bisa lupa. Maksudnya itu biar tidak ingat-ingat dengan orang mati. Mana bisa saya bilang. Kalau hanya itu. Ya. Jadi jangan dikaitkan. Kalau itu hanya adat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan itu, itu masuk khurafat sebenarnya. Ya. Yang tidak boleh kita yakini. Ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, kan ini sidang hadis terakhir Pak ya, bersumber dari Buraidah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al mu'minu yamutu bi araqil jabini, ya. Orang mukmin itu apabila mati atau akan mati ya, dia berkeringat di keningnya. Nah, kalau dalam kitab-kitab menjelaskan hadis ini, orang yang berkeringat di keningnya waktu meninggal itu pertanda ahli surga. Kan ada orang yang meninggal, tanda ahli surga itu berkeringat di keningnya, kemudian mati dalam keadaan tersenyum, ya. Apalagi ketawa. Ada Pak, saya menyaksikan, tapi paman sendiri, namanya Ahmad, waktu di Singkawang, itu mati ketawa Pak, mau mati ketawa. Kenapa? Mungkin bagi kita aneh, tapi itu pertanda Pak ya. Pertama, orang yang berkeringat di keningnya. Karena Rasulullah mengatakan ya, orang mukmin itu kalau mati berkeringat di keningnya, maka itu ditafsirkan orang mukmin yang meninggal berkeringat di keningnya itu sudah masuk pertanda ahli surga. Yang kedua, ketawa. Yang ketiga, tanda orang ahli surga itu mau memiringkan badannya ke kanan ketika akan mati, ya. Menghadap kiblat maksudnya. Itu banyak tanda-tanda, ya. Nah, jadi itu termasuk tanda-tanda orang ahli atau husnul khotimah waktu mau meninggal berkeringat di keningnya. Kalau paman saya itu wajar Pak ya. Paman saya almarhum, Allah maghfir lahu, meninggal dia tersenyum ketawa. Itu tapi memang dia punya penyakit ya. Tapi penyakit aneh Pak ya. Dia tuh tidak bisa mencium bau. Bau apa aja. Bau apa? Bau wangi, bau busuk, memang tidak cium bau. Tapi memang dinikmati hidupnya, dinikmati yang kayak gitu. Jadi beliau itu meninggal, dalam waktu meninggal itu tertawa. Ya. Mengapa tertawa? Ya. Ya mungkin ada yang nyambutnya. Kalau dalam hadis itu kan, sewaktu orang mau nazak itu diperlihatkan tempatnya dan para penyambutnya. Jadi kalau kita senang di dunia, ada yang lebih senang. Kita diam di rumah sudah bagus semuanya. Kita ada orang ngasih rumah, pindah di hotel yang lebih mewah, apa itu kan pasti lebih senang. Karena itu tawa. Ya. Jadi kalau ada orang tertawa, senyum, dan itu sudah pertanda ahli surga. Tapi sebaliknya, kadang-kadang mengkerut keningnya kan. Itu tidak bisa dibicarakan Pak ya.
Nah, jadi di sini disebutkan ya al-mu'minu yamutu bi araqil jabini. Orang mukmin itu kalau mau meninggal itu berkeringat di keningnya ya. Berkeringat. Ulama menafsirkan itu pertanda orang husnul khotimah karena Rasulullah menyebutkan mukmin ya. Mukmin itu artinya mati membawa iman. Orang mukmin yang mati berkeringat berarti husnul khotimah. Nah, itu kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 ahli hadis ya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Ibnu Hibban ya. Nah, itu pertanda, bagian pertanda yang dijelaskan dalam hadis bahwa berkeringat di kening itu pertanda orang husnul khotimah ya. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan memperoleh rahmat dan hidayahnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.